Oke, bismillahirrohmanirrohim. Ini adalah mata kuliah Human Resource Management, dan ini adalah materi pertama, yaitu Introduction to Human Resource Management. Oke, apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik. Meskipun kita dalam keadaan corona dan dalam pembelajaran luring, semoga semuanya dalam keadaan baik. Dan juga please remember to take care of yourself, jangan lupa makan, kemudian tetap beristirahat, dan lupa juga mengistirahatkan mata, karena kita kemungkinan besar terus-menerus terekspos dengan internet, komputer, dan lain sebagainya. Jadi jangan lupa juga untuk mengistirahatkan mata agar tidak terlalu lelah. Oke, nah kemudian kita akan langsung masuk menuju materi pertama, karena kita sudah membicarakan mengenai introductory-nya pada pertemuan minggu lalu. Kita akan langsung masuk saja. Oke, jadi pada intinya itu kenapa adanya human resource atau manajemen sumber daya, karena seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan minggu lalu, bahwa untuk manusia itu pasti akan ada dalam artian suatu bentuk manajerial, suatu bentuk tatanan kehidupan. Nah, jadi dari mulai hal sederhana, misalkan di rumah, Anda sudah tahu apa yang harus Anda lakukan sebagai anggota keluarga Anda. Misalkan katakanlah adik Anda bagian mencuci piring, mungkin Anda misalkan bagian memasak. Katakanlah ibu Anda misalkan mungkin bagian mengurus rumah, ayah Anda bagian untuk menyiapkan ekonomi dan lain sebagainya. Itulah setiap orang itu punya tatanannya masing-masing. Nah, itulah bagian organisasi yang terkecil. Maka di sini bisa dilihat, human beings are social beings and hardly ever live and work in isolation. We always plan, develop, and manage our relation both consciously and unconsciously. The relation are the outcome of our action and depend to a great extent upon our ability to manage our action. Nah, itu jadi karena memang tidak terbiasa untuk hidup sendirian, maka butuh adanya suatu tatanan di mana jelas porsi-porsi masing untuk setiap orang. Nah, itulah di mana SDM atau sumber daya manusia itu berkembang, dan terutama kenapa manajerial manajemen SDM-nya ada dan kemudian muncul dan berkembang. Oke, SDM ini di sini sudah berkembang sejak pertengahan tahun 1980-an gitu di sini. Since mid-1980s, human resource management has gained acceptance in both academic and commercial circle. HRM is a multidisciplinary organizational function that draws theories and ideas from various fields such as management, psychology, sociology, and economic. Jadi untuk HRM ini atau HRD, itu mereka tidak hanya berdiri sendiri, ini merupakan gabungan dari bagian-bagian manajemen, kemudian psikologi, sosiologi, dan ekonomi. Biasanya 4 bagian ini yang kemudian bergabung dan berkembang sehingga menjadi manajemen yang kita kenal seperti sekarang ini. There's no best way to manage people, and no manager has formulated how people can be managed effectively because people are complex being with complex needs. Jadi sebenarnya untuk satu tatanan ilmu manajemen itu tidak bisa diaplikasikan untuk satu bentuk individu atau satu bentuk lembaga, karena seperti yang sudah saya jelaskan, tiap orang itu berbeda-beda, bentuk lembaganya juga berbeda-beda dengan kebutuhan yang berbeda-beda dan situasi dan konteks yang berbeda-beda. Jadi seperti saya sudah jelaskan, manajerial yang baik itu selain dia juga punya cara memanage yang baik, kemudian dia juga punya decision making yang baik, kemudian dia juga ada risk taking yang baik. Nah, itu gabungan-gabungan itu yang akan membuat suatu manajemen yang baik. Effective RHM depends very much on the causes and condition that an organizational setting would provide. An organization has 3 basic components: people, purpose, and structure. Jadi setiap manajemen itu dia membutuhkan manajer yang baik, dan setiap komponen manajemen dia biasanya punya 3 komponen yang umum, yaitu ada people, orang, purpose, tujuannya apa, dan structure, dan kemudian tatanannya. Jadi mau lembaga sesederhana apapun, seminimalistik apapun, itu pasti akan terbentuk oleh 3 komponen tersebut: people, purpose, dan kemudian structure. Oke, selanjutnya definisi. Nah, sebenarnya kalau untuk definisi itu banyak, dan kemudian Anda bisa ambil dari berbagai sumber dan kemudian referensi. Tapi pada umumnya secara inti, manajemen itu adalah menaruh orang yang tepat untuk melakukan pekerjaan yang tepat sehingga tujuan dari suatu lembaga itu terpenuhi. So put the right people at the right place to accomplish a certain goal or purpose that we would like to acquire. Itu pada intinya mengenai manajemen.
Oke, untuk HRM di sini refers to the management of people in organization. It comprises of the activities, policies, and practice involved in obtaining, developing, utilizing, evaluating, maintaining, and retaining the appropriate number and skill mix of employees to accomplish the organization objective. The goal of RM is to maximize employees' contribution in order to achieve optimal productivity and effectiveness while simultaneously attaining individual objective and societal objective. Nah, jadi di sini untuk manajemen itu jadi tidak hanya sekedar suatu bentuk lembaga berikan pekerjaan kepada B dan kemudian selesai sampai situ saja. Jadi tidak bisa. Jadi seperti yang sudah dijelaskan, jadi ada berbagai komponen aktivitas dan kegiatan di dalamnya agar apa yang diharapkan oleh suatu komponen atau tujuan itu tercapai, terutama dari apa yang diharapkan oleh suatu lembaga atau organisasi. Di sini, in short, human resource management atau HRM can be defined as the art of procuring, developing, and maintaining competent workforce to achieve the goals of an organization in an effective and efficient manner. Jadi di situ pada intinya mendefinisikan bagaimana sih caranya mendapatkan, mengembangkan, dan menjaga tenaga kerja yang kompeten ini untuk memenuhi tujuan lembaga sehingga lembaga bisa bertahan dan berjuang lebih lama. Selain juga agar tujuan lembaga tercapai, juga agar memenuhi untuk kesejahteraan para pegawainya. Oke, nature-nya ini secara umum fungsi-fungsi dari manajemen ini to recruit, select, train, and develop members for an organization. HRM is concerned with people's dimension in an organization. Jadi pada intinya untuk sumber daya, mereka biasanya berfokus kepada fungsi-fungsi manusia yang ada di dalamnya, bagaimana agar bisa efektif. Jadi di sini dari pemilihan, kemudian menyeleksi, mengangkat menjadi pegawai, memberikan pelatihan, itu nature-nya dari HRM. Ini adalah inti-inti dari HRM, ada 4. Involve the application of management function and principle. Decision relating to employees must be integrated. Kemudian decision may influence the effectiveness of an organization. Dan kemudian confined to business establishment only. Itu ada 4 intinya. Jadi yang pertama itu adalah terkait dari aplikasi dari manajemen fungsinya ini. Jadi bagaimana agar menetapkan orang-orang atau personal-personal yang sesuai dari tatanan-tatanan struktur organisasi yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian, relating to employees must be integrated. Jadi pada saat suatu perusahaan membuat suatu aturan untuk para personelnya, itu sebaiknya tidak satu-satu. Jadi dalam artian terpisah-pisah antara organisasi A dan organisasi B, atau dari pimpinan A dan pimpinan B. Jadi akan lebih baik kalau terpusat di satu sumber, yaitu sumber manajemen SDM ini, sehingga pada saat menyampaikan kabar atau instruksi kepada bawahannya dia tidak pusing. Kemudian may influence the effectiveness of an organization, jelas karena mereka juga yang berpengaruh pada efektivitas suatu organisasi. Dan kemudian not confined to business establishment only. Jadi untuk manajemen atau HRM sumber daya ini tidak hanya pada bisnis saja, misalkan perusahaan Tokopedia atau misalkan perusahaan Gojek dan sebagainya. Untuk manajemen SDM ini bisa dari lembaga yang kecil, organisasi yang kecil sampai lembaga yang besar, dan tidak hanya untuk bisnis saja, bisa untuk pendidikan, kesehatan, dan yang lain sebagainya. Oke, next, untuk scope atau lingkup dari HRM ini, seperti yang saya sudah jelaskan, HRM ini tidak sekedar meng-hire seseorang untuk menjadi pegawainya. Jadi sebenarnya scope atau cakupannya untuk wilayah pekerjaan HRM ini cukup luas. Ini ada beberapa komponennya, yaitu pertama human resource planning, kedua design of organization and job, kemudian selection and staffing, training and development, organizational development, employee assistance, kemudian union labor relation. Human resource planning itu kita menetapkan dulu kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh suatu lembaga atau organisasi. Katakanlah kita mau membuat coffee shop, jadi kita harus tahu pasti kira-kira pekerjaan apa saja yang dibutuhkan. Kan tidak hanya barista saja, kita juga butuh waitress, kita juga butuh busboy, kita juga butuh manajemen dan lain sebagainya. Itu human resource planning. Kemudian design of organization and job itu hampir mirip dengan human resource planning, tapi untuk di design of organization and job itu kita menentukan tupoksinya apa saja, tupoksi untuk setiap pekerjaannya apa saja. Jadi untuk human resource planning kita menentukan pekerjaannya apa, untuk design of organization and job kita menentukan tupoksinya. Selanjutnya selection and staffing, di sini kita mulai membuka lowongan pekerjaan dan menentukan kira-kira orang-orang mana yang sesuai dengan organization and job ini. Dan kemudian kita tentukan dalam selection and staffingnya.
Untuk training and development, sudah kita menentukan orang-orang yang sesuai dari selection and staffingnya, kita kemudian melakukan pelatihan. Nah, makanya kalau orangnya semakin cocok dan sesuai dengan seleksi dan staffing ini, untuk training and development kita bisa mengurangi waktu dan biayanya. Semakin sesuai seseorang dengan selection, staffing, dan tupoksi seseorang, kita bisa mengurangi biaya pelatihan dan waktu pelatihan. Jadi makanya kenapa untuk proses recruiting itu kita perlu benar-benar teliti sehingga kita bisa menekan biaya untuk pengeluaran pelatihannya. Organizational development, di sini kita mulai menentukan orang tersebut akan diletakkan di mana, terutama kalau dia sudah melewati masa probation. Employee assistant, di sini kita bantu agar dia lebih berkembang, dan union labor relation itu adalah organisasi profesinya gitu. Katakanlah misalkan untuk buruh ada organisasi buruh dan lain sebagainya, itu union labor relation. Kenapa harus ada union labor relation? Agar mereka bisa ada tempat untuk berkomunikasi dan kemudian untuk dalam artian berkeluh kesah kalau misalkan ada suatu hal yang mereka kurang berkenan gitu. Jadi mereka tidak langsung lapor kepada atasan tapi bisa lewat labor tersebut. Oke, objektif atau tujuan HRM itu ada 4. Yang pertama sosiatal, kemudian organisasional, fungsional, dan kemudian personel. Itu 4 ini memang dari tujuan HRM seperti yang saya sudah jelaskan di sini bahwa HRM itu tidak selalu fungsinya hanya untuk rekrutmen saja, tapi ada fungsi-fungsinya. Nah, di situ ada 4. Yang pertama itu adalah sosiatal, itu adalah biar menyesuaikan secara etika dan sosial kira-kira organisasi ini seperti apa sih? Anda mungkin mengenalnya dengan CSR atau Corporate Social Responsibility. Nah, makanya biasanya Anda menemukan misalnya di TV iklan perusahaan anu telah donasi kepada badan lembaga anu dan sebagainya. Itu salah satu bentuk kebijaksanaannya dalam menentukan agar lembaga tersebut ada fungsinya kepada secara sosial gitu. Ya, kita bisa bicarakan ini misalkan dari segi kemanusiaannya atau dari segi sosial. Untuk organisasional di sini itu adalah agar punya organisasi efektif berjalan dengan baik. Obviously kita ingin punya personel yang bekerja dengan secara efektif dan baik, dan kemudian juga mengurangi waktu dan biaya produksi sehingga segala sesuatunya berjalan dengan baik. Tentu saja Anda tidak mau punya 100 pegawai tapi tidak ada yang tahu apa harus dikerjakan, kan tidak efektif. Oke, selanjutnya itu adalah fungsional, itu adalah untuk memenuhi kebutuhan para pegawai seperti yang saya sudah jelaskan agar organisasi itu efektif, kemudian perusahaan Anda itu berkembang dengan baik itu lembaga pendidikan, lembaga kesehatan atau apapun. Jadi butuh adanya kesejahteraan pegawai. Nah, di sinilah fungsional itu adalah memenuhi kesejahteraan pegawai. Selanjutnya itu adalah personal objective, itu adalah memenuhi kebutuhan pegawai karena untuk goalsnya setiap orang beda-beda. Ada orang yang dalam artian ingin cukup punya gaji sekian and then that's it, at the end of the day dia bisa pulang kemudian ke keluarganya. Tapi ada orang dalam artian apa sih istilah sekarang tuh ambisius. Jadi misalkan saya ingin punya pekerjaan lebih baik, saya ingin punya gaji yang lebih besar, saya ingin punya posisi karena saya suka challenge dan sebagainya. Ya, itu biasa kita bisa menentukan dia ditempatkan di mana setelah kita melakukan penilaian pada kinerja pegawai. Kemudian juga misalnya kita berikan reward dan compensation dan kemudian juga punishment kalau melakukan kesalahan, itu personal objective. Jadi itu 4 tujuan dari HRM. Nah, bisa dilihat bahwa di sini untuk perannya itu ada 3, administratif, operasional, dan kemudian strategik. Untuk administratif ini lebih kepada dokumen-dokumen, itu biasanya kalau para SDM itu mereka memang memiliki dokumen-dokumen dari para pegawainya secara rinci, kan dari mulai pendidikannya, kemudian misalkan untuk payroll dan sebagainya administratif. Untuk operational action di sini adalah menetapkan mereka sebaiknya di mana dan kemudian bagaimana secara harmonis antara pegawai A dan pegawai B agar organisasi berjalan dengan lebih baik. Dan kemudian strategik itu yang dalam artian cukup penting di sini telah menetapkan bagaimana agar personal-personal tersebut bisa kita fungsikan agar mengembangkan perusahaan bisa lebih baik lagi. Jadi seperti saya jelaskan tadi, misalkan kapan sih perlu ada pelatihan, kapan perlu ada pengembangan, misalkan kapan sih perlu adanya peningkatan infrastruktur di lembaga agar para pegawai bisa memanfaatkan dengan lebih baik, itu strategik. Jadi itu ada peran-peran HRM, administratif, operasional, dan kemudian strategik. Oke, nah jadi itu dia terkait untuk definisi, kemudian peran, nature, tujuannya dari HRM. Jadi itu memang secara umum HRM itu tidak hanya sekedar
rekrutmen saja, tapi dari awal kita mulai menentukan pekerjaan apa saja dibutuhkan, sampai menentukan tupoksinya, kemudian seleksinya, kemudian menetapkannya di mana, sampai kita menentukan bagaimana sih kesejahteraannya, sampai dia akhirnya retire atau pensiun. Oke, nah itu dia terkait apa yang akan kita sudah bahas hari ini. Semoga sudah cukup jelas. Jadi insya Allah kita akan melanjutkan lagi pada bahasan selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.